Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulestari, NIM T2018-5071. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran sains bagi anak usia dini. Yang pertama, tujuan pembelajaran sains bagi anak adalah mengembangkan aspek perkembangan dan potensi yang dimiliki anak. Selain itu, pembelajaran sains juga ditujukan untuk mengembangkan individu agar mengenal ruang lingkup sains itu sendiri, serta mampu menggunakan aspek-aspek fundamental dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Jadi, fokus program pengembangan pembelajaran sains hendaklah ditujukan untuk memupuk pemahaman, minat, dan penghargaan anak didik terhadap dunia di masa mereka hidup. Pada hal-hal di atas, secara umum menyampaikan bahwa pengembangan pembelajaran sains pada anak usia dini hendaklah ditujukan untuk merealisasikan 4 hal, yaitu yang pertama, pengembangan pembelajaran sains pada anak usia dini ditunjukkan agar anak-anak memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapinya melalui penggunaan metode sains, sehingga anak-anak terbantu dan menjadi terampil dalam menyelesaikan berbagai hal yang dihadapinya. Yang kedua, pengembangan pembelajaran sains pada anak usia dini ditunjukkan agar anak-anak memiliki sikap-sikap ilmiah, misalkan tidak cepat-cepat dalam mengambil keputusan, dapat melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang, berhati-hati terhadap informasi-informasi yang diterimanya. Yang ketiga, pengembangan pembelajaran sains pada anak usia dini ditujukan agar anak-anak mendapatkan pengetahuan dan informasi ilmiah. Yang terakhir, pengembangan pembelajaran sains pada anak usia dini ditujukan agar anak-anak menjadi lebih bermanfaat dan tertarik untuk menghayati sains yang berbeda dan ditemukan di lingkungan dan alam sekitarnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frita Ilmiasari, NIM T2018-5065. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yaitu nilai sains bagi pengembangan kognitif, efektif, dan psikomotorik anak. Pengenalan sains untuk anak usia dini dilakukan untuk mengembangkan kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, eksplorasi dan investigasi. Yang kedua, mengembangkan keterampilan proses sains dasar. Yang ketiga, mengembangkan rasa ingin tahu pada anak. Yang keempat, memahami pengetahuan tentang berbagai benda, baik ciri, struktur maupun fungsinya. Di sini hal-hal topik-topik sains yang menarik untuk anak usia dini, yaitu gerak, menuang, menimbang, bermain busa sabun, tenggelam dalam terapung, magnet, bayangan, perubahan wujud benda. Nah, di sini adapun nilai sains bagi pengembangan kognitif anak. Mengacu pada perkembangan kognitif anak, yang terpenting adalah bukan anak yang menyerap sebanyak-banyaknya pengetahuan, tetapi adalah bagaimana anak mengingat dan mengendapkan yang diperolehnya. Yang kedua, nilai sains bagi pengembangan efektif anak, di mana efektif tidak dapat melekat kuat sebagai suatu dampak pembelajaran jika diperkenalkan dan ditanamkan pada anak melalui sajian verbal semua, tetapi hendaklah diperkenalkan dengan disajikan melalui keterlibatan anak dalam perilaku nyata. Yang ketiga, yaitu nilai sains bagi pengembangan psikomotorik anak, yaitu nilai pengembangan pembelajaran sains berkontribusi positif pada kemajuan kognitif dan efektif anak. Pengembangan pembelajaran sains yang melibatkan anak secara optimal akan mampu membantu tuntutan anak memiliki kesanggupan untuk menggerakkan anggota tubuh dan bagian-bagiannya tersebut. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dianur Rohma, NIM T2018-5056. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan pada poin yang C, yaitu nilai sains bagi perkembangan berpikir kritis dan kreativitas anak. Yang pertama, pengertian sains.
Sains sering juga disebut dengan istilah ilmu pengetahuan. Sains berasal dari bahasa Inggris, yaitu science, yang berarti ilmu pengetahuan. Science sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu scientia, yang berarti saya tahu. Science atau yang disebut dengan ilmu pengetahuan terdiri dari dua cabang. Yang pertama, ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan alam. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perkembangan sains adalah kemampuan berpikir anak, mengamati, mengetahui, memahami, melakukan percobaan dan memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi di sini anak dapat berinteraksi dengan alam, mengetahui konsep-konsep pembelajaran di alam, mengeksplorasi alam, serta mengembangkan pengetahuan anak tentang makhluk hidup di sekitarnya. Untuk yang kedua, berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan dalam mengambil keputusan secara rasional tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang harus diyakini. Untuk itu, kemampuan berpikir kritis ini sangat penting untuk diajarkan sejak dini, karena anak usia dini berada pada masa yang sangat strategis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Untuk yang ketiga, yaitu berpikir kritis. Santrok dalam Sujono menyatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk memikirkan sesuatu dengan cara-cara yang baru dan tidak biasa, serta melahirkan suatu solusi yang unik terhadap masalah-masalah yang dihadapinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kreativitas sebagai suatu aktivitas kognitif yang menghasilkan cara-cara baru dalam memandang suatu masalah atau situasi tertentu, seperti itu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Anita Sari, NIM T 2018-5083. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presentator ketiga, yaitu menjelaskan tentang poin D dan E. Poin D yaitu aktualisasi kesiapan kehidupan anak, dan poin E yaitu nilai-nilai religius anak. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan poin D terlebih dahulu. Poin D yaitu aktualisasi kehidupan kesiapan anak. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian anak usia dini menurut Berg. Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Pada masa ini, proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek sedang mengalami masa yang cepat dalam rentang perkembangan hidup manusia, sesuai dengan keunikan dan pertumbuhan anak usia dini. Maka penyelenggara pendidikan bagi anak usia dini disesuaikan dengan tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Upaya yang dilakukan bukan hanya dari sisi pendidikan saja, tetapi termasuk upaya pemberian gizi dan kesehatan anak, sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara terpadu dan komprehensif. Nah, yang kedua yaitu pengertian pendidikan anak usia dini. Pengertian pendidikan anak usia dini didefinisikan Depdiknas sebagai suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Yang ketiga yaitu tujuan dari pendidikan anak usia dini. Tujuannya yang pertama yaitu dapat mengidentifikasi perkembangan fisiologis anak usia dini dan mengaplikasikan hasil identifikasi tersebut dalam pengembangan fisiologis yang bersangkutan. Yang kedua, dapat memahami perkembangan kreativitas anak usia dini dan usaha yang terkait dengan pengembangannya. Yang ketiga, dapat memahami kecerdasan jamak dan kaitannya dengan perkembangan anak usia dini. Yang keempat, dapat memahami arti bermain bagi perkembangan anak usia dini. Yang terakhir, dapat memahami pendekatan pembelajaran dan aplikasinya bagi pengembangan anak usia dini. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan poin E, yaitu nilai-nilai religius anak. Pengertian religius merupakan penghayatan dari ajaran
agama dalam kehidupan sehari-hari, sehingga aspek religius ini harus ditanamkan secara maksimal pada anak usia dini. Yang kedua yaitu macam-macam nilai religius. Nilai karakter yang berhubungan dengan Tuhan. Terdapat beberapa nilai pokok dalam ajaran Islam yang berhubungan dengan Tuhan yang sesungguhnya akan menjadi inti kegiatan pendidikan dan harus ditanamkan serta dikembangkan pada anak sejak dini. Antara lain yaitu nilai ibadah. Manusia sebagai ciptaan Tuhan mempunyai kewajiban terhadap Tuhan dan juga sesama. Kewajiban terhadap Tuhan ialah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Perbuatan yang dilakukan karena perintahnya disebut ibadah. Ibadah kepada Allah yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain seperti sholat, puasa, zakat. Dalam melaksanakan ibadah tersebut harus sesuai petunjuk agar ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nilai akhlak. Akhlak yang mulia merupakan sikap dan perilaku yang wajib dimiliki oleh setiap umat muslim, baik hubungan kepada Allah maupun hubungan dengan makhluknya. Begitu pentingnya memiliki akhlak mulia bagi umat manusia, maka Rasulullah SAW diutus untuk memperbaiki akhlak, dan beliau telah mencontohkan kepada kita semua akhlaknya yang agung. Akhlak mulia menuntutkan manusia untuk mencapai tujuan hidupnya, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Yang selanjutnya yaitu nilai ikhlas. Ikhlas merupakan sikap murni dalam tingkah laku dan perbuatan semata-mata demi memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanpa mengharapkan imbalan apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik tertutup maupun terbuka. Contoh, dalam menuntut ilmu kita haruslah ikhlas, karena dengan ikhlas ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat di dunia dan di akhirat serta mendapatkan derajat yang tinggi di mata Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.